Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan RPP pembelajaran tematik. Yang pertama, ada pengertian RPP tematik. RPP tematik adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai KD dan tujuan pembelajaran dengan menggabungkan beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema. Baiklah, saya akan menjelaskan langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam pembuatan RPP tematik. Langkah yang pertama yaitu identifikasi kompetensi dasar dan indikator. Maksudnya, di dalam RPP harus dijelaskan mengenai kompetensi dasar dan juga indikator yang akan dicapai oleh siswa. Kemudian, langkah yang kedua yaitu ada tujuan pembelajaran. Artinya, di dalam RPP juga harus terdapat tujuan pembelajaran. Sebagai guru, kita harus dapat menetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dan juga sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai oleh siswa. Kemudian, langkah yang ketiga yaitu ada strategi pembelajaran. Maksudnya, kita harus dapat merencanakan strategi pembelajaran yang mendukung pencapaian tujuan. Contohnya seperti diskusi, praktikum, ataupun proyek. Kemudian, langkah yang keempat yaitu adanya sumber belajar. Di dalam RPP juga harus terdapat sumber belajar. Kita harus bisa menentukan sumber belajar yang akan digunakan. Contohnya bisa seperti buku teks, materi online, ataupun materi tambahan lainnya. Kemudian, langkah yang kelima yaitu ada metode penilaian. Artinya, di dalam RPP juga harus terdapat metode penilaian yang sesuai untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran, seperti ujian, tugas, ataupun proyek. Kemudian langkah yang keenam yaitu terdapat langkah-langkah pembelajaran. Artinya, di dalam RPP harus dijelaskan langkah-langkah pembelajaran apa yang akan kita ambil selama proses pembelajaran, termasuk aktivitas dan diskusi kelas. Kemudian langkah yang ketujuh yaitu adanya alat dan media pembelajaran yang akan digunakan. Jadi kita harus dapat menentukan alat dan media pembelajaran apa yang akan kita gunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Kemudian langkah yang kedelapan yaitu pengelolaan kelas. Kita harus bisa merencanakan strategi pengelolaan kelas yang mencakup tata tertib, alokasi waktu, dan interaksi antara guru dan juga murid. 9. Adaptasi pembelajaran. Pertimbangkan kebutuhan siswa dengan merencanakan adaptasi pembelajaran sesuai dengan tingkat pemahaman dan kecepatan belajar mereka. 10. Evaluasi dan revisi. Lakukan evaluasi terhadap RPP setelah pelaksanaan pembelajaran dan revisi jika diperlukan untuk perbaikan di masa depan. 11. Keterlibatan siswa. Fokus pada keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran seperti melalui pertanyaan terbuka atau kegiatan kolaboratif. 12. Keterkaitan dengan kehidupan nyata. Hubungkan materi pembelajaran dengan situasi atau contoh kehidupan nyata untuk meningkatkan relevansi dan pemahaman siswa. 13. Bahasa dan gaya pengajaran. Pilih bahasa yang sesuai dan gaya pengajaran yang mendukung pemahaman siswa. 14. Keamanan. Pertimbangkan faktor keselamatan siswa dalam merencanakan aktivitas pembelajaran. Dan yang ke-15, berikan fleksibilitas. Berikan fleksibilitas untuk menyesuaikan rencana pembelajaran sesuai dengan perkembangan kelas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh dari RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah kami cantumkan pada PPT. Pada RPP yang telah kami cantumkan mencakup satuan
pendidikan dan identitas dari pembelajaran yang mencakup kelas atau semester, tema yang diambil, subtema, pembelajaran ke, materi pokok dan alokasi waktu. Pada PPT kami mengambil kelas 2 untuk semester 2, tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 1 hewan di sekitarku, pembelajaran keempat materi pokok menulis cerita, ukuran berat, panjang, pendek, bunyi, alokasi waktu 6 kali 35 menit. Kemudian pada RPP juga terdapat kompetensi inti atau KI, di mana KI itu terdapat 4 KI. KI yang pertama itu mencakup sikap spiritual, kemudian KI kedua mencakup sikap sosial, KI 3 mencakup pengetahuan, dan KI 4 mencakup keterampilan. Kemudian setelah KI itu ada KD dan indikator pencapaian kompetensi. KD merupakan kompetensi dasar yang merupakan turunan dari kompetensi inti bagian KI 3 dan KI 4 mencakup pengetahuan dan keterampilan. Kemudian diturunkan lagi menjadi indikator pencapaian kompetensi, di mana pada satu KD itu minimal ada 2 indikator pencapaian kompetensi. Pada RPP tematik kami ini terdapat 3 pembelajaran di sini. Ada bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP atau seni budaya dan prakarya. Kemudian ada tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini adalah sesuatu yang harus dicapai dari pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian ada nilai karakter yang dikuatkan, ada nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Kemudian ada materi pembelajaran, metode pembelajaran, media atau alat, bahan, dan sumber belajar yang digunakan. Setelah itu ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran, di mana pada langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini mencakup 3. Ada pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pendahuluan sendiri berisi tentang pembuka pembelajaran atau pada saat guru membuka kegiatan pembelajaran. Kemudian kegiatan inti itu berisi tentang pada saat guru itu menjelaskan atau menyampaikan materi pembelajaran yang telah ditetapkan tadi dengan menggunakan metode serta media, alat, bahan, dan sumber belajar yang telah ditetapkan guna tercapainya tujuan pembelajaran tadi. Kemudian ada kegiatan penutup atau kegiatan akhir dari pembelajaran, di mana guru atau siswa menyimpulkan hasil dari kegiatan pembelajaran dan diakhiri dengan guru menutup proses pembelajaran. Selanjutnya, bagian yang harus ada pada RPP yaitu penilaian. Pada penilaian ini terdapat teknik penilaian dan juga instrumen penilaian. Untuk teknik penilaian ada 3 poin yang harus dinilai oleh seorang guru. Yang pertama yaitu nilai sikap, kemudian yang kedua ada nilai kepengetahuan, dan yang ketiga ada nilai keterampilan. Untuk nilai sikap ini mengacu bagaimana sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung, baik itu sikap peserta didik kepada gurunya ataupun kepada sesama temannya. Untuk yang kedua yaitu nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah diajarkan pada pembelajaran hari itu atau selama proses pembelajaran, sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu nilai keterampilan. Nilai keterampilan ini untuk melihat sejauh mana peserta didik dapat menerapkan ilmu yang telah didapatkan tadi pada kehidupan peserta didik. Biasanya nilai keterampilan ini dilihat dengan pada pembelajaran praktek. Selanjutnya untuk instrumen penilaian sendiri, yaitu yang pertama tadi untuk instrumen penilaian sikap, biasanya guru menyiapkan sebuah lembar penilaian, di mana lembar penilaian ini berisi hari dan tanggal,
kemudian berisi nama peserta didik, dan juga catatan sikap atau perilaku yang dilakukan oleh peserta didik pada hari itu. Kemudian bagaimana tindak lanjut guru terhadap sikap yang dilakukan oleh peserta didik tersebut. Untuk nilai pengetahuan, yaitu bisa dinilai dengan tes tertulis, penugasan, maupun tes lisan. Untuk tes tertulis bisa dilakukan dengan guru memberikan soal kepada peserta didik, kemudian nanti soalnya dijawab oleh peserta didik itu. Begitupun untuk penugasan, misalnya guru meminta peserta didik untuk mengerjakan lembar kerja yang telah guru siapkan. Dan untuk tes lisannya, guru dapat memberikan pertanyaan secara langsung kepada peserta didik terkait dengan materi yang telah diajarkan. Nah, untuk penskorannya yaitu skor maksimalnya itu 100. Nah, dari skor maksimalnya ini dilihat berapa skor peserta didik yang benar. Dari skor peserta didik yang benar ini dibagi dengan skor maksimal, kemudian dikali 10. Misalnya, peserta didik berhasil menjawab soal yang benar itu dapat poin 8 atau dapat yang benar dan 8. Kemudian 8 ini dibagi dengan 100 dan dikali dengan 10. Itulah nilai yang didapat oleh peserta didik yang berupa angka. Kemudian untuk subjek penilaiannya atau rentang penilaiannya dari nilai 81 sampai 100 yaitu predikatnya A sangat baik, kemudian dari rentan nilai 66 sampai dengan 80 yaitu predikatnya B baik, dan untuk rentan nilai dari 51 sampai dengan 65 itu predikatnya C cukup. Nah, untuk yang terakhir yaitu instrumen penilaian keterampilan. Karena di RPP ini yang kami jelaskan ada 3 mata pelajaran yang telah disatukan yaitu Bahasa Indonesia, SBDP, dan juga Matematika. Maka untuk instrumen penilaian keterampilannya yaitu untuk Bahasa Indonesia. Untuk Bahasa Indonesia ini aspek rubrik atau rubrik penilaiannya yaitu peserta didik itu menulis dengan menggunakan huruf kapital dengan perhatikan huruf tegak bersambungnya dengan benar, sehingga adapun aspek atau sikap yang dikembangkan setelah pembelajaran bahasa Indonesia ini yaitu sikap teliti. Kemudian untuk SBDP sendiri, adapun rubrik penilaiannya yaitu siswa ini dapat menyanyikan tinggi rendahnya nada pada sebuah lagu, sehingga adapun aspek yang dikembangkan setelah pembelajaran SBDP ini yaitu siswa menjadi percaya diri dan juga berani. Nah, yang terakhir untuk matematika, pada aspek keterampilan matematika ini yaitu peserta didik diminta untuk bagaimana keterampilan peserta didik dalam menimbang berat sesuatu dengan menggunakan timbangan, sehingga ada sikap atau aspek yang dikembangkan yaitu adalah sikap tanggung jawab dan juga teliti. Nah, bagian terakhir dari RPP yaitu ditutup dengan tanda tangan oleh kepala sekolah dan juga wali kelas. Jadi RPP yang dibuat diketahui oleh kepala sekolah dan juga wali kelas yang bersangkutan.